Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, kalau kesulitan paling berat yang kita alami itu sebetulnya nyimpen sebuah hadiah? Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam gimana perjuangan justru bisa membuka kekuatan yang nggak pernah kita sangka ada di dalam diri kita. Yuk kita mulai. Coba deh, kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Gimana kalau semua tantangan yang datang itu tujuannya bukan buat ngehancurin kita, tapi buat ngebentuk kita jadi lebih kuat? Yuk, kita telusuri ide ini lewat dua cerita yang inspiratif banget. Oke, kisah pertama kita ini, wah, lumayan dramatis. Ini tentang perjuangan untuk bertahan hidup. Tentang seekor cicak kecil yang harus memilih antara hidup dan mati. Coba bayangin ya, di pinggir parit ada seekor cicak kecil lari sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena di belakangnya ada ular lapar yang ngejar tanpa henti. Ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Dan momen yang paling ditakutin akhirnya kejadian juga. Ular itu berhasil nyerang dan giginya langsung nancep di ekor si cicak. Kayaknya harapan buat kabur udah hilang. Dia ketangkap. Tapi, demi nyawanya, cicak itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memutusin ekornya sendiri. Ya, dia merelakan sebagian dari dirinya supaya bisa bebas dan lari menyelamatkan diri. Ternyata dari kejauhan ada seorang petani baik hati yang ngeliatin semua kejadian itu. Karena kasihan, dia nyamperin cicak yang terluka itu dan nanya, "Kamu nggak kesakitan kah?" Pertanyaan yang wajar kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Jawaban si cicak ini nih yang jadi inti dari pelajaran pertama kita. Siap-siap ya, karena ini benar-benar dalam. Jawabannya benar-benar di luar dugaan. Bukan yang ngeluh, cicak itu justru bilang dia bersyukur atas rasa sakitnya. Kenapa? Karena rasa sakit itu jadi pengingat buat dia, betapa berharganya sebuah kehidupan. Dan ini bukan cuma cerita karangan loh, kemampuan cicak ini tuh nyata, ada penjelasan biologisnya, namanya autotomi. Jadi, alam memang udah ngasih dia cara buat berkorban sedikit demi menyelamatkan yang lebih besar, yaitu nyawanya. Jadi, intinya dari cerita cicak ini apa? Luka itu bisa membawa hikmah, rasa sakit bisa jadi guru terbaik kita buat lebih menghargai hidup, dan perjuangan itu yang ngajarin kita buat bersyukur. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita kedua. Kita lihat gimana tema yang sama ini muncul dalam bentuk yang beda. Kali ini bukan soal hidup dan mati secara fisik, tapi lebih ke ujian kekuatan mental dan spiritual. Ceritanya simpel aja sebetulnya. Ada anak laki-laki namanya Rio, dia ikut final lomba lari. Sebelum mulai, dia berdoa. Terus dia lari sekuat tenaga, dan dia menang. Keren banget kan? Tapi bagian yang paling penting justru terjadi setelah dia menang. Nah, pas udah menang, ketua panitianya datang nyamperin Rio. Terus dia nanya, pertanyaan yang kayaknya logis banget. "Kamu tadi pasti berdoa sama Tuhan supaya menang ya kan?" Jawaban Rio ini, wah, bikin semua orang langsung diem. Jawabannya bener-bener dalam dan gak terduga. Dia gak minta kemenangan, dia cuma minta kekuatan. Yuk kita coba kupas lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya makna di balik doa Rio yang unik ini? Di sini ada pelajaran yang kuat banget tentang apa itu kekuatan yang sejati. Nah, di sini nih bedanya kelihatan banget. Kebanyakan dari kita kalau berdoa kan minta supaya hasilnya bagus, ya kan? Minta menang, minta rintangannya dihilangin. Tapi Rio beda. Doanya dia itu minta supaya dirinya yang kuat, apapun nanti hasilnya. Fokusnya itu bukan keluar, tapi ke dalam dirinya sendiri. Ini dia kuncinya. Rio itu paham kalau kekuatan sejati itu bukan soal selalu menang, tapi soal seberapa kuat kita untuk bisa menerima apapun hasilnya, termasuk kekalahan. Inilah pelajaran kedua buat kita semua. Minta kemenangan itu hal yang wajar, tapi meminta kekuatan untuk bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, nah, itu baru namanya keteguhan sejati. Oke, sekarang kita coba gabungin ya dua pelajaran tadi. Ada cicak yang ngadepin kematian, dan ada pelari yang ngadepin kemungkinan kalah. Kelihatannya beda banget kan? Tapi apa sih benang merahnya? Kalau kita lihat di sini, dua cerita ini intinya sebenarnya sama. Si cicak nemuin rasa syukur lewat rasa sakit fisik, sementara si pelari, dia mencari kekuatan untuk bisa nerima rasa sakit emosional kalau dia kalah. Sama-sama tentang menghadapi rasa sakit. Dan inilah kesimpulan utamanya. Kekuatan sejati itu bukan didapat dengan lari dari masalah, tapi justru dengan mengubah cara pandang kita terhadap masalah itu. Baik si cicak maupun Rio, mereka nggak minta masalahnya hilang.
Mereka justru menemukan kekuatan dari dalam perjuangan itu sendiri. Dua cerita ini ngebawa kita ke satu konsep yang penting banget, keteguhan hati. Keteguhan hati itu bukan berarti kita nggak ngerasa sakit atau takut loh. Justru sebaliknya, keteguhan hati itu adalah keberanian buat terus jalan meskipun kita lagi ngerasain sakit dan takut itu. Jadi apa aja nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Pertama, kekuatan terbesar kita itu datangnya dari dalam diri. Kedua, kesulitan itu bukan musuh, tapi guru terbaik. Dan yang terakhir, yang paling penting, bukan apa yang terjadi sama kita, tapi gimana cara kita meresponsnya. Itulah yang ngebentuk kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Nanti, saat tantangan berikutnya datang dalam hidup Anda, coba ingat cerita cicak dan pelari tadi. Apakah Anda akan fokus meminta jalannya dipermudah? Atau Anda akan meminta kekuatan untuk bisa melewati jalan itu? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.